Halo semuanya, pernah gak sih kalian ngerasa kayak semua masalah keuangan yang kalian hadapi itu penyebabnya dari luar diri kalian? Gaji yang segitu-segitu aja, harga kebutuhan naik terus juga lingkungan yang gak suportif sama sekali. Rasanya kayak semesta tuh sengaja mempersulit kemajuan kalian gitu. Tapi kalian tahu gak sih, pola pikir yang kayak gini bisa disebut sebagai victim mentality atau mentalitas korban yang justru membuat kalian jalan di tempat dan susah banget berkembang secara finansial. Bukan berarti masalah-masalah keuangan itu nggak nyata ya, tapi kalau kalian terus-terusan fokus di hal-hal yang di luar kendali, kapan bisa majunya gitu? Jadi di episode kali ini, kita bakal bahas berbagai bentuk victim mentality dalam keuangan yang sering banget kita alami tanpa sadar ya, dan tentunya gimana cara buat mengatasinya. Kita mulai dari yang pertama, aku gini-gini aja karena keluarga aku nggak mampu. Ini nih mindset yang sering banget aku dengar. Jadi ketika seseorang merasa stuck di situ-situ aja karena merasa lahir di keluarga yang kurang mampu. Kayak gini, ya wajarlah aku nggak sukses, keluarga aku aja susah. Padahal kalau kita pikir-pikir lagi, iya juga sih, keluarga tuh memang berperan penting banget. Gak bisa kita pungkiri, dukungan finansial dari keluarga yang mapan itu bisa jadi jalan yang lebih mulus. Tapi bukan berarti kalau kita gak punya itu, terus kita jadi gak bisa maju ya. Udah banyak banget juga contoh real pengusaha yang berjuang dari nol. Kayak Bob Sadino, Susi Pujiastuti, Reza Nurhilman, dan masih banyak lagi yang lainnya yang belum seterkenal mereka, tapi ceritanya udah banyak banget beredar di internet. Jadi kalau kalian masih terjebak di pikiran, keluargaku miskin, aku nggak bisa apa-apa, itu cuman bakal bikin kalian berhenti di situ aja guys. Nggak ada ruang untuk usaha lebih keras, karena otak kalian tuh udah ngeset kalau segala usaha kalian bakal mentok juga. Padahal bisa jadi, justru kalian yang mengubah nasib keluarga kalian di masa depan. Jadi coba mulai aja dari langkah kecil, belajar skill baru, cari kesempatan yang bisa kalian ambil. Next, mentalitas korban yang kedua. Gaji kecil gimana mau nabung? Wah ini klasik banget. Jujur ya sering banget dengar kalimat ini, dan beberapa di antara kalian juga ada yang komentar di beberapa video sebelumnya ya. Gajiku kecil cuma 2 juta sebulan mau nabung dari mana? Semacam itulah. Well, realitanya memang gaji kecil itu tantangan, susah gitu. Tapi kalau itu jadi alasan untuk nggak menabung sama sekali, coba kita pikir ulang ya. Katakanlah misalnya gaji kalian kecil, bahkan di bawah UMR Jogja, sekitar 2 jutaan gitu kan sekarang, 2025. Tapi kalau setiap hari kalian bisa disiplin menabung, 5.000 perak aja. Mungkin kedengarannya nggak seberapa, kecil banget bahkan. Tapi kebayang nggak kalau 5.000 sehari itu dikumpulkan setahun? Itu bisa jadi 1,8 juta loh. Buat orang yang penghasilannya pas-pasan atau bahkan kecil, angka segitu udah lumayan banget. Mending daripada nggak sama sekali gitu. Jadi masalahnya bukan di besar kecilnya gaji ya, tapi bagaimana kita mengelolanya. Kalau kalian terus-terusan fokus ke gajiku kecil, otak kalian tuh bakal berhenti mencari solusi. Padahal bisa aja kalian cari penghasilan tambahan lewat pekerjaan sampingan, side hustle ya. Atau minimal atur pengeluaran deh, biar nggak bocor di hal-hal yang nggak perlu. Lanjut, victim mentality yang ketiga. Harga-harga naik terus, gue makin susah. Nah ini juga sering banget ya dipakai banyak orang untuk justify atau pembenaran kenapa kondisi keuangannya nggak maju-maju. Kita belak-belakan ya. Harga kebutuhan pokok itu naik udah kayak hukum alam. Mau kita protes atau enggak itu bakal tetap kejadian. Tapi kalau mindset kita cuma fokus ke ya udah deh pasrah aja toh semuanya makin mahal, ya kita bakal kejebak di situ terus. Kalian masih ingat krisis pandemi COVID tahun 2020 sampai 2022 kemarin? Banyak banget kan pengusaha yang jatuh, tapi nggak sedikit juga yang berhasil bangkit. Ada yang UMKM keramik, ada yang bisnis spray, ada yang usaha kerajinan tas daur ulang. Bahkan ada yang mulai terjun ke investasi saham karena harganya lagi anjlok akibat pandemi. Kuncinya, mindset. Kalau kalian melihat
harga-harga yang naik sebagai tantangan yang nggak bisa dihindari, maka otak kalian bakal mencari solusi. Mungkin itu dengan mencari penghasilan tambahan, atau belajar investasi biar duit kalian tetap berputar, atau cari cara hemat yang lebih efektif misalnya. Tapi kalau kalian terus-terusan fokus ke masalahnya, ya kalian bakal stuck di masalah itu terus. Lanjut, mentalitas korban yang keempat. Gak bisa kayak mereka soalnya gue gak punya koneksi. Ini sering banget jadi alasan kenapa orang ngerasa gak bisa maju di dunia kerja atau bisnis ya. Ya gimana mau sukses, mereka kan punya koneksi, anak pejabat, orang dalam, kenal sama orang-orang penting. Lah gua, temennya cuma anak kos-kosan. Kelihatan masuk akal ya? Padahal kita tuh hidup di era digital, di mana networking itu udah gak sebatas tatap muka. Media sosial tuh udah jadi platform yang powerful banget untuk membangun koneksi. Kayak coba deh kalian lihat LinkedIn atau TikTok gitu ya. Banyak banget profesional yang awalnya nggak saling kenal, tiba-tiba bisa kolaborasi cuman gara-gara saling engage di konten. Bahkan nggak sedikit juga orang yang bisa dapat kerjaan atau project freelance dari koneksi yang awalnya cuman like dan komen-komenan doang di media sosial. Jadi zaman sekarang tuh bukan soal siapa yang kalian kenal dari lahir, tapi siapa yang mau kalian jangkau. Terus kalau kalian bilang nggak punya koneksi, ya mulai cari. Ikut webinar, join komunitas, atau minimal aktif di grup diskusi online. Jangan cuma jadi silent reader. Sesekali coba deh ikut diskusi, kasih pendapat kalian, dan dari situ bisa banget kalian dapat kenalan baru. Banyak kan komunitas gratis yang bisa kalian ikutin, dari yang bahas finansial, startup, sampai creative industry. Tinggal kemauan kaliannya aja buat mulai reach out dan keluar dari zona nyaman. Next, victim mentality yang kelima. Gue gagal investasi karena market gak bersahabat. Nah ini juga alasan klasik yang sering banget dipakai. Ketika investasi gagal, yang disalahin tuh market. Wah, IHSG lagi turun sih, makanya gue rugi. Atau kripto lagi hancur-hancuran, wajar kalau gue boncos. Iya, market memang fluktuatif dan kadang nggak bisa diprediksi. Tapi fokus menyalahkan market itu sama aja kayak kalian nyalahin hujan gara-gara kalian nggak bawa payung. Karena pada kenyataannya, market itu bakal terus naik turun kan? Di situ memang ada risiko, tapi juga ada peluang. Bedanya orang yang sukses investasi sama yang gagal itu di cara mereka mengelola risikonya. Mereka yang udah paham bakal nyebar portofolio atau diversifikasi, nggak all in di satu aset aja. Dan mereka belajar analisis supaya tahu kapan harus hold atau cut loss. Sementara yang cuma ikut-ikutan dan menyalahkan market, biasanya investasi cuma berdasarkan kata orang atau FOMO, fear of missing out. Kita bisa belajar dari Warren Buffett, legenda investor di dunia. Di saat krisis finansial, dia justru makin agresif beli saham-saham yang menurut dia undervalued. Padahal orang lain, investor lain pada panik. Sementara Buffett justru tenang dan fokus melihat peluang. Dan hasilnya, aset dia semakin berkembang ketika market pulih. Jadi daripada fokus menyalahkan market atau fluktuasinya, mending kita belajar cara investasi yang benar. Pahami risikonya, jangan asal-asalan ikut tren, dan yang penting, punya strategi. Lanjut, mentalitas korban yang ke-6. Orang kaya kan punya privilege, lahir juga udah kaya, gue mah apa? Nah, kalau ini tuh mindset yang kadang tanpa sadar kita bawa terus dari kecil ya. Ngerasa kalau sukses itu cuman milik mereka-mereka yang udah lahir di keluarga kaya atau punya privilege. Memang sih, privilege itu nyata dan gak bisa dipungkiri. Orang-orang yang lahir di keluarga kaya mungkin punya akses ke pendidikan yang lebih baik, kesempatan usaha yang lebih mudah, bahkan modal yang melimpah. Tapi, menjadikan itu sebagai alasan kalian untuk berhenti berusaha, rasanya sayang banget. Coba deh lihat perjalanan hidup Oprah Winfrey. Dia lahir di keluarga miskin, pernah jadi korban kekerasan, bahkan di usia belasan udah hamil dan kehilangan anaknya. Tapi dia nggak pernah berhenti untuk terus berjuang. Dari penyiar radio kecil, naik jadi host acara TV lokal,
Sampai akhirnya dia punya acara talk show sendiri yang disebut-sebut paling sukses di dunia. Oprah punya segala alasan untuk menyalahkan keadaan, tapi dia memilih untuk ngambil kontrol penuh atas hidupnya. Atau kalau kita mau pakai contoh lokal ya, ada Ibu Susi Pujiastuti. Pasti kalian udah familiar kan sama cerita Bu Susi yang adalah seorang lulusan SMP yang sekarang bisa sukses sebagai pengusaha dan juga sempat jadi Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia selama 5 tahun, tahun 2014 sampai 2019. Beliau ini dulunya sempat sekolah sampai SMA, tapi harus putus sekolah karena sering sakit dan ngerasa nggak cocok sama sistem sekolah katanya. Tapi dia nggak terus jadi pengangguran, luntang-lantung nggak jelas gitu. Dia jualin perhiasan yang dia punya untuk dijadiin modal usaha jual ikan, sampai kemudian berkembang jadi bisnis pengolahan ikan yang diekspor ke berbagai negara di Asia dan Amerika. Bahkan nggak sampai di situ aja, dia juga bangun bisnis aviasi atau penerbangan, Susi Air ya kita tahu. Jadi memang mungkin kalian nggak punya privilege finansial, tapi kalian punya akses ke internet, ada platform belajar gratis, dan networking yang bisa diraih dari mana aja. Sekarang udah bukan zamannya lagi kalau nggak bisa sukses gara-gara nggak terlahir kaya. Justru di era digital kayak gini, yang paling maju tuh adalah mereka-mereka yang paling cepat belajar, bukan yang paling banyak duitnya. Lanjut, mentalitas korban yang ketujuh. Percuma hemat mah, gaji masih segitu-segitu aja. Nah ini mindset yang sering banget ya kedengeran. Selalu ada orang yang ngerasa kayak, ngapain hemat, gaji gue segitu-segitu aja, mau disimpan juga tetap gak cukup. Akhirnya mereka malah cenderung lebih boros karena merasa, buat apa ngirit, toh hasilnya juga nggak kelihatan. Padahal ya justru di situ letak masalahnya. Gini, hemat itu bukan sekedar kalian menyimpan uang aja, bukan cuman menabung. Itu adalah soal membangun kebiasaan finansial yang sehat. Kalau kalian menunggu gaji naik dulu, baru mulai nabung, ya percayalah, selamanya nggak bakal mulai. Karena apa? Semakin besar penghasilan kalian, biasanya kecenderungannya lifestyle kalian tuh juga bakal naik. Ini yang sering disebut sebagai lifestyle inflation, pengeluaran yang ikut membengkak seiring pendapatan bertambah. Ujung-ujungnya tetap gak ada yang sisa buat ditabung. Contoh simpelnya deh, misal kalian ngopi di kafe setiap hari, atau beli rokok sehari 1 bungkus, dan habis 30.000, dalam sebulan itu udah berapa? 900.000. Setahun, 10 jutaan lebih. 10.800.000 persisnya. Bayangin kalau kalian alihkan setengahnya aja untuk ditabung atau diinvestasikan. Minimal kalian bakal bisa punya tabungan darurat atau malah modal buat mulai usaha kecil-kecilan. Jadi, bukan soal besar kecilnya gaji, tapi bagaimana cara kalian memanage itu. Gak sedikit kok orang yang gajinya pas-pasan tapi bisa ngumpulin modal buat bisnis kecil, buat bangun rumah. Bedanya, mereka bukan fokus di berapa gaji mereka, tapi lebih fokus ke bagaimana cara mengatur itu sebaik mungkin. Lanjut, mentalitas korban yang ke-8. Kebijakan pemerintah tuh gak mendukung rakyat kecil kayak gue. Nah, kalau yang ini, aku jujur paham banget kenapa banyak orang merasa seperti itu. Di negara kita yang mana pemerintahnya sering korup, ketimpangan ekonomi masih tinggi banget, dan kemiskinan struktural kayaknya udah mendarah daging, rasanya wajar banget kalau masyarakat ngerasa tertindas. Dan jujur, regulasi yang nggak pro rakyat kecil, harga kebutuhan naik, sementara pendapatan nggak seimbang, itu semua fakta yang memang bikin banyak dari kita frustrasi. Tapi kalau kita terus-terusan fokus cuman di situ aja, hasilnya apa? Mungkin cuman rasa stres, marah, frustrasi, dan akhirnya kita pasrah gitu. Dan disitulah letak bahaya victim mentality ini. Justru ketika kita terlalu fokus menyalahkan pemerintah atau sistem, kita tuh jadi lupa kalau sebenarnya kita masih bisa mengontrol beberapa hal kecil di hidup kita. Memang kita mungkin gak bisa ya mengontrol kebijakan, tapi kita bisa mengontrol cara mengatur keuangan dan investasi,
Setiap hari belajar hal baru tentang finansial misalnya. Atau kalau konteksnya bisnis, atur cara jualan, cara promosi, dan efisiensi bisnis. Pivot, cari cara baru buat bersaing, dan akhirnya tetap bisa bertahan di tengah tekanan ekonomi. Dan walaupun memang gak mudah, gak banyak berharap gitu ya sama pemerintah, tapi kita bisa mengatasi mentalitas korban ini dengan cara pertama, fokus ke hal-hal yang bisa kita kontrol. Oke lah, mungkin regulasi nggak bisa ya kita ubah. Tapi gimana cara kita mengelola penghasilan itu kan bisa. Gimana cara kita mencari side hustle untuk menambah pemasukan, itu juga bisa. Lalu yang kedua, perbesar skill dan pengetahuan. Karena dengan skill yang lebih baik, kita bisa lebih tahan banting meskipun kondisi ekonomi lagi nggak bersahabat. Dan yang ketiga, jangan cuman kritik, ikut cari solusi. Jadi kalau misalkan kalian udah tahu regulasi nggak bersahabat buat kalian, berarti kalian harus lebih kreatif untuk cari celah. Misal, belajar jualan online, biar nggak kejebak biaya operasional yang tinggi di toko fisik. Jadi bukan berarti kita nggak boleh kritis sama sekali ya terhadap pemerintah. Justru harus, karena itu bagian dari hak kita sebagai warga negara. Tapi, jangan sampai kita terjebak di victim mindset yang akhirnya membuat kita lupa untuk bertumbuh dan berkembang. Lanjut, victim mentality yang ke-9. Gue gak bisa nabung karena banyak tanggungan. Ini salah satu alasan yang umum juga ya. Gue kan banyak tanggungan, harus bayar cicilan, bantu orang tua, biaya sekolah adik. Gimana mau nabung? Oke, aku setuju. Tanggungan itu nyata dan gak bisa dianggap enteng. Tapi seringkali kita tuh mencampur aduk antara yang butuh dan yang ingin. Coba deh kalian bedain. Bantu keluarga itu jelas sebuah kebutuhan ya. Tapi beli handphone setiap tahun, gonta-ganti handphone setiap tahun, langganan aplikasi yang jarang dipakai, atau makan di luar setiap minggu, itu kan sebenarnya lebih ke keinginan, bukan kebutuhan. Seringkali kita merasa semua pengeluaran itu penting. Padahal kalau di breakdown lagi, ada banyak yang sebenarnya bisa kita potong atau diminimalisir lah. Misal gaji kalian udah pas-pasan, tapi punya banyak tanggungan, orang tua sakit, harus bayar kontrakan. Tapi kalian disiplin banget soal mengatur keuangan. Selalu bawa bekal, makan di luar sesekali aja, dan langganan aplikasi cuman yang benar-benar dipakai. Akhirnya, dalam setahun, kalian bisa ngumpulin cukup uang untuk dana darurat pribadi. Jadi bukan soal banyak atau sedikitnya tanggungan ya, tapi soal prioritas. Kalau kalian bisa bedain mana yang benar-benar perlu dan mana yang cuman keinginan, kalian bakal kaget deh ngelihat betapa banyaknya yang bisa kalian hemat. Lanjut, victim mentality yang ke-10. Gue kalah start, yang lain udah pada maju duluan. Nah ini salah satu bentuk victim mentality yang sering banget kita alami tanpa sadar. Gue mah udah ketinggalan start. Teman-teman gue udah pada sukses duluan. Gue mah masih gini-gini aja. Umur gue udah 30 masih begini. Sedangkan tetangga umurnya pada di bawah gue, tapi udah bisa ini itu. Mungkin kalian pernah ngerasa gitu juga ya. Ketika ngelihat teman udah kerja di perusahaan besar, bisnisnya laris manis, atau udah bisa beli rumah duluan, kalian langsung ngerasa insecure, ngerasa kalah, ngerasa ketinggalan. Tapi yang perlu diingat adalah setiap orang punya timeline-nya masing-masing. Gak bisa kita samain perjalanan hidup kita sama orang lain. Mereka mungkin udah lari kencang di usia 20-an, tapi bukan berarti kalian gak bisa nyusul di usia 30-an atau 40-an. Kita lihat deh, Colonel Sanders, pendirinya KFC, dia baru berhasil membangun bisnisnya tuh di usia 65 tahun loh. Udah usia sepuh tuh. Kalau beliau aja bisa, kenapa kalian yang masih pada muda udah menyerah duluan? Sebenarnya ya, fokus membandingkan diri sendiri sama orang lain itu hanya akan bikin kalian stuck dan insecure. Mending energi itu kalian alihkan untuk ngejar target yang udah kalian buat sendiri, sekecil apapun itu. Baru mulai ngumpulin dana darurat kek, atau nabung sedikit demi sedikit kek, belajar skill baru,
atau mungkin mulai bisnis kecil-kecilan misalnya. Mungkin hasilnya nggak instan atau nggak seberapa dibanding orang lain. Tapi setidaknya kalian sedang berprogres, bukan cuma diam dan menonton kesuksesan orang lain. Lanjut, mentalitas korban yang ke-11. Teman-teman gue juga susah, jadi wajar aja kalau gue juga begini. Nah, ini yang juga sering banget terjadi. Kadang kita tuh terlalu nyaman ya di lingkungan yang punya mindset yang sama dengan kita. Kayak misalkan di lingkaran pertemanan kalian, semuanya pada ngerasa susah untuk menabung. Semuanya ngerasa buka usaha itu berat. Semuanya ngerasa gaji segini cukup kok buat hidup. Hidup biasa-biasa aja lah. Padahal itu pas-pasan dan gak ada tabungan misalnya. Lama-kelamaan, mindset itu jadi normal buat kalian juga. Padahal bukan berarti kalau semua orang di sekeliling kalian itu susah atau pas-pasan, kalian juga harus begitu. Justru kadang kalian bisa jadi role model, panutan buat mereka. Kalau kalian bisa menunjukkan pada mereka bahwa menabung itu bisa, buka usaha sendiri itu mungkin, siapa tahu mereka juga pada ikutan termotivasi. Kadang perubahan itu butuh satu orang dulu yang maju. Dan bisa jadi itu adalah kalian. Jadi jangan mentang-mentang lingkungan kalian struggle pada susah semua, terus kalian ngerasa wajar kalau kalian juga begitu. Kalau kalian mau keluar dari situ, dari kondisi itu, kalian harus jadi berbeda dari pola pikir itu. Jangan terjebak karena kebiasaan kolektif yang membuat kalian jalan di tempat. Dan victim mentality yang ke-12. Kalau gue kaya, nanti malah banyak yang iri. Nah, ini cukup unik nih. Ada loh orang yang secara nggak sadar ngerem dirinya sendiri untuk sukses karena takut dianggap sombong atau bikin orang lain iri. Aduh, kalau gue nanti punya mobil baru, pasti tetangga pada ngomongin. Atau, kalau gue bisnisnya lancar, ntar malah ada yang ngiri dan ngejauhin. Mindset ini yang membuat kalian takut untuk berkembang. Padahal faktanya, orang-orang tuh bakal komentar apapun yang kita lakuin. Mau kalian bangkrut, mau kalian sukses, mau kalian biasa-biasa aja, bakal ada aja yang komentar. Jadi ya, daripada fokus ke omongan orang lain, apalagi orang itu nggak berkontribusi langsung pada hidup kalian, mending fokus ke target kalian sendiri aja. Lihat deh contohnya, pengusaha-pengusaha besar tuh nggak pernah berhenti maju cuman karena gara-gara takut diomongin orang. Bayangin kalau Elon Musk takut dilabelin sombong, gara-gara dia pengen bikin roket sendiri. Mungkin SpaceX nggak bakal ada. Atau kalau anak-anak muda kreatif di Indonesia takut dianggap pamer pas bangun startup, mungkin kita nggak bakal lihat berkembangnya ekosistem digital secepat ini di negara kita. Kekayaan atau kesuksesan itu bukan sesuatu yang harus disembunyikan karena takut orang iri. Selama kalian mendapatkannya dengan cara yang baik dan halal, kenapa harus takut? Malah kalian bisa jadi inspirasi buat orang lain. Jadi buang jauh-jauh rasa takut itu. Jangan sampai ketakutan akan penilaian orang lain membuat kalian ngerem potensi diri sendiri. Nah, itu tadi ya berbagai bentuk victim mentality dalam keuangan yang sering membuat kita terjebak dan susah maju. Ingat, kadang yang ngerem kita tuh bukan situasi, tapi mindset kita sendiri. Ubah pola pikir, ubah cara main kalian. Siapa tahu itu kuncinya buat kalian untuk naik level secara finansial. Oke, segitu aja episode kali ini. Semoga bermanfaat. Dan seperti biasa, thank you udah nonton. Kita ketemu lagi di Menuju Kekayaan episode berikutnya.